Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Forum Lingkar Pena Cabang Pamekasan dimanapun kalian berada. Kali ini saya selaku Divisi Kaderisasi sedang bersama Ketua FLP Cabang Pamekasan. Nah, pada malam hari ini ya, ini tag videonya malam menjelang sahur bahkan ya, termasuk tengah malam. Masih menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman, mengisi waktu luang, tepatnya memanfaatkan waktu luang di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Nah, pada malam hari ini, kesempatan hari ini itu kita ingin membicarakan Ramadan dalam pemahaman kita kayak apa. Nah, temanya itu adalah Ramadan produktif. Yeah. Nah, Ramadan produktif. Produktif itu artinya teman-teman, produk itu kan hasil olahan. Jadi produktif artinya apa? Menghasilkan sesuatu. Dalam hal ini bermanfaat. Baik itu kayak pekerjaan, ibadah dan lain-lain. Pokoknya Ramadan produktif dalam segala hal. Nah, oleh sebab itu mungkin kita langsung saja kita cerca mungkin Ketua FLP. Ya, saya sendiri juga nggak apa-apa dicerca nanti. Tentang apa ya, bagaimana Ramadan menurut Ketua FLP ya, dan bagaimana melihat Ramadan produktif itu sendiri. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali ya kan. Karena kita kan di podcast yang pertama sebelum puasa kita pernah berjumpa gitu. Yeah. Jadi nggak apa-apa kan ya kalau saya itu menyebut dengan berjumpa kembali. Di sini saya memahami tentang Ramadan itu. Biasanya kalau Ramadan yang kita tahu itu kan puasa dan malamnya pasti tarawih kayak gitu kan. Tapi kalau saya itu memahami lebih dari itu. Karena Ramadan itu penuh dengan spesial, ya kan ya. Spesial. Spesialnya di mana? Pertama, Al-Quran itu kan diturunkan pada 17 Ramadan atau kita kenal dengan Nuzulul Quran. Ya. Waktu itu kan turunnya Al-Quran pertama kali adalah membaca atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq kayak gitu kan. Di sana itu yang pertama. Yang kedua, spesialnya apa lagi? Tepat 17 Agustus 1945 itu adalah bagian dari kemerdekaan. Tanggal 17. Tanggal 17. Ini spesialnya hubungannya apa? 17 itu kan ya, spesialnya di sana itu adalah sebuah proklamasi yang digelorakan oleh Bung Karno dan juga Hatta pada tanggal 17 Agustus itu kan bertepatan pada bulan Ramadan juga kayak gitu. Oh iya ya. Bedanya tanggalnya ya. Tanggalnya. Kalau sama-sama 17. Iya, sama-sama 17. Dan disitulah juga saya memaknai bahwasanya Ramadan itu tempat kita itu melatih diri. Training lah istilahnya. Training, pelatihan, melatih diri kita merubah menjadi yang lebih baik, introspeksi diri ya kan, atau kebiasaan-kebiasaan yang pernah kita lakukan atau kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan di bulan puasa ini, kesempatan kita untuk berlatih untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kita produktif untuk bagaimana berusaha untuk lebih baik. Ya, betul. Lebih baik. Iya, karena saya melihat juga kayaknya puasa itu juga membawa beban moral bagi kita kan. Apa-apa yang kayak bebas kita kerjakan di luar puasa, kalau udah puasa itu atau kalau udah Ramadan semuanya berubah. Iya. Kayak kita kan ya, diantaranya yang paling jelas kan kalau siang pasti nggak makan. Jadi kalau ada yang makan kalau siang hari itu ya nggak boleh, dosa kan. Iya. Berubah. Kecuali perempuan. Kecuali perempuan. Kalau perempuan itu punya dispensasi. Kartu merah dikeluarkan dari puasa. Jadi berubah gitu ya, yang paling jelas itu. Nah, berubahnya itu kayak meskipun yang perempuan yang
nggak dikenakan wajib puasa, tapi kan berubah kan. Apa ya? Nggak enak kalau terlihat tidak puasa. Pasti makannya sembunyi-sembunyi kan. Iya betul. Bahkan biar terlihat sedang tidak puasa. Sembunyi-sembunyi artinya menghargai yang puasa. Kita kan berubah aktivitasnya. Yang biasanya masak siang, ini masak malam untuk sahur kan. Iya betul. Bahkan masak sore hari. Biasanya pagi udah penuh asap, tapi sekarang sore yang penuh asap. Jadi berubah semuanya sih, menurut aku. Dan kalau kita itu memang selama 1 bulan itu kita tidak dapat untuk memperbaiki diri, bahkan kalau setelah bulan puasa itu kita jauh lebih buruk dari sebelumnya, berarti kita itu puasanya pertama itu tidak sukses kan? Iya, jadi tandanya puasa kita diterima ya, kalau salah satunya adalah kalau setelah puasa kita lebih baik kayak gitu. Jadi ya di bulan puasa itu bagaimana kita itu terus berikhtiar, terus berusaha ya kan, karena di dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd itu kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kayak gitu. Bahwasanya usaha-usaha untuk memperbaiki diri itu kan mulainya dari kita. Jadi apa ya? Jangan nunggu orang lain yang mengubah kita. Allah nggak akan mengubah nasib satu kaum kalau nggak ngubah sendiri kan gitu. Kalau nggak ngubah sendiri kayak gitu. Ya bukan berarti kita itu saya nunggu hidayah dulu baru saya mau rubah. Enggak, bukan kayak gitu konsepnya kayak gitu kan. Tetapi bagaimana kita itu merubah diri, maka hidayah itu yang akan mendatangi kita kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi Ramadan itu memang tempatnya kita adalah melatih diri. Melatih diri, membiasakan yang baik-baik gitu kan. Selama 30 hari, selama 30 hari. Dan kalau pengalaman saya juga ya selain hal-hal kayak gitu ya kan, juga dari pengalaman saya, setiap memasuki bulan puasa, saya kan juga kadang saya itu kan itu sering kambuh gitu kan ya. Tapi ketika setiap memasuki bulan Ramadan, baik tahun lalu maupun yang sekarang, itu rasanya itu sudah hilang. Mulai hilang. Biasanya saya itu kayak mual-mual gitu kan ya. Tapi sekarang enggak. Selama bulan puasa itu enggak. Alhamdulillah gitu. Apa karena menjaga pola makan atau? Tidak tahu sih, mungkin ya karena diberi keringanan ya kan. Karena yang saya tahu juga itu sebenarnya itu kan bukan karena kita lambat makan, tetapi sebagaimana kita itu mengistiqomahkan diri untuk makan gitu. Kalau makannya waktu pagi ya udah pagi. Jadi harus teratur ya. Teratur. Tapi kan kalau di bulan puasa ini kan sebenarnya teratur kita kan. Jadi sahur buka gitu kan. Tapi ada yang buka, isyanya makan lagi. Ada. Iya, nggak apa-apa sih. Asalkan tidak kekenyangan kan. Mubazir nanti kan kalau kekenyangan. Kalau mengenai puasa itu juga ada yang mengistilahkan itu kan, puasa itu kayak kalau orang puasa selama 30 hari penuh, diampuni dosanya kayak bayi yang baru lahir. Itu makanya ada yang menggambarkan juga bulan puasa itu kan bulan ke-9 tahun Hijriyah. Itu kayak orang lagi mengandung, perempuan lagi mengandung selama 9 bulan. Nah, finalnya ini di bulan puasa. Fitri kan hari fitrah kan? Iya, fitrah suci. Hari kesucian kan. Nah, kita terbebas dari segala dosa di bulan Ramadan itu kita mencuci. Makanya kayak orang baru lahir itu. Jadi kalau kita istiqomah, produktif atau beribadah dan lain-lain di bulan Ramadan, maka kayak orang lagi lahir katanya. Baru lahir kan? Diampuni segala dosanya. Menurut aku iya ada benernya sih. Iya. Kalau dianalogikan ke itu gitu. Ya memang bener sih. Ya mungkin kalau kita membahas secara detail ya tentang keagamannya mungkin kita itu kan masih dangkal kayak gitu kayaknya. Tapi kalau dipikir-pikir iya kayak gitu. Karena ya sebagaimana saya sebutkan tadi, puasa itu kan memang latihannya kita
untuk menyucikan diri kayak gitu, untuk melatih diri untuk yang lebih baik kayak gitu kan. Jadi pengistilahan itu kalau kita analogikan itu kan lebih ke ini, kalau kita melatih diri dan sukses itu kan bagaikan bayi yang baru lahir gitu. Apa ya, terbebas dari dosa-dosa gitu, putih, nggak bernoda, sekali kusap beres. Apa itu iklan sabun. Puasa itu apa ya, punya keistimewaan sendiri lah. Penuh dengan apa ya? Penuh dengan apa? Keistimewaan dan juga penuh dengan keutamaan, keistimewaan. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara fungsi atau manfaat puasa itu adalah untuk meneladani sifat-sifat ketuhanan. Betul. Di antaranya gitu kan ya. Iya. Di antaranya adalah Tuhan tidak makan dan minum. Gitu kan. Tuhan tidak melakukan hubungan badan, tidak harus. Maka kita apa ya? Bagaimana meneladani sifat ketuhanan. Di antara sifat juga adalah mengasihi, menyantuni. Di bulan puasa kan banyak orang yang apa ya, berusaha menyantuni anak yatim, mengasihi gitu. Bahkan sedekah-sedekah di bulan puasa itu kan marak gitu kan. Jadi ada yang ngasih takjil, ada yang buka puasa gratis. Itu di antara apa ya, seolah-olah di Ramadan itu memang bulan yang penuh rahmat, pahala gitu. Di bulan Allah Subhanahu wa taala yang bukan seakan-akan lagi, memang bukan seakan-akan lagi, memang iya, karena semuanya itu dilipat gandakan di bulan Ramadan kayak gitu kan ya. Dan juga kita itu bayangkanlah seperti halnya keseharian. Kita itu beraktivitas di bulan Ramadan itu seperti halnya mempunyai semangat baru, energi baru. Cobalah. Kita seperti hari-hari biasanya kita ngantuk sekarang, tapi sekarang kan enggak, walaupun sudah larut malam. Iya, meskipun nanti sahurnya mungkin kelewatan atau enggak ini. Ini tengah malam mungkin tidur lagi, nanti sahurnya lewat. Kan kayak gitu. Jadi spesialnya Ramadan itu memang tidak bisa kita utarakan dengan sebuah kata-kata. Itu sastranya ya. Artinya memang tidak tahu mau bilang apa. Tapi ada ya, saya ngutip ini dari Prof. Dr. Quraish Shihab. Beliau menyampaikan hadis itu ada 4 hal yang apa ya, yang harus dilakukan di bulan Ramadan, amalan gitu. Dibagi 2, 4 ini. 2 itu kalau kamu lakukan akan mendapatkan ridha Allah. Yang 2 lagi mau nggak mau kamu lakukan gitu. Jadi mau nggak mau kamu lakukan. 2 hal itu yang untuk mendapatkan ridha Allah itu adalah bersaksi bahwa mengakui gitu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah mengharap ampunan Allah. Jadi bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua mengharap ampunan Allah. Yang kedua lagi adalah, pertama adalah berdoa masuk surga dan dijauhkan dari neraka gitu. Jadi ada 4. Pertama adalah mengakui ketuhanan dan keesaan Allah. Terus yang kedua yaitu meminta ampunan Allah. Yang ketiga meminta untuk masuk surga. Dan yang keempat adalah dijauhkan dari neraka. Dan itu apa ya, menjadi doa setelah tarawih kita gitu. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saktika wan nar. Dan itulah mengapa doa itu dibuat, karena dari hadis itu gitu. Jadi dari 4 itu. Makanya tiap malam kita setelah selesai tarawih disunnahkan membaca doa itu. Itu ya apa ya, yang saya ingat sih waktu dengar ceramah beliau. Masih ada ingat ya? Iya. Jadi kan Ramadan hampir tiba itu membuat saya tuh tips-tips di Ramadan itu gitu. Keutamaan Ramadan dan lain-lain. Kan kita perlu kan biar tidak sekedar mengamalkan tapi juga tahu dasar kenapa mengamalkan kayak gitu. Oke, baik. Iya sih, semuanya itu
ya baik-baik semua sih kan ya. Iya. Sudah luar biasa sekali bagaimana kita itu tinggal menerapkan dan mengistiqomahkan diri kayak gitu. Ya mudah-mudahan kita istiqomah sih. Amin. Artinya belum istiqomah. Ya kan mudah-mudahan gitu. Karena istiqomah itu sangat sulit. Oke, kayaknya udah berapa menit ya kita berbincang. Itu ya teman-teman, dari ambil kesimpulannya yang baik-baik ya. Jadi kalau ada kesalahan murni dari kita sendiri. Jadi yang baik-baik atau tips-tips atau penyampaian kami yang baik itu murni dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan teman-teman menerima itu dan ya kalau bisa mengamalkan biar kita juga dapat pahala. Ya mudah dari, kalau ada benarnya mudah dari Allah, kalau ada salahnya ya dari ketidaktahuan kita, dari kelalaian kita. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.